Bayangkan, seluruh hidupmu runtuh dalam satu malam. Suamimu yang kau percaya justru mengusirmu dari rumah, mengambil tabunganmu, dan meninggalkanmu tanpa tempat kembali. Tapi siapa sangka, keputusasaan justru menjadi pintu menuju pertemuan yang mengubah takdirmu selamanya. Pertemuan dengan seorang kakek misterius, yang ternyata mengetahui seluruh rahasia hidup suamimu. Sebelum kita mulai kisahnya, coba tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Biar kita lihat siapa yang paling jauh hari ini. Hujan turun sejak sore, membasahi halaman rumah yang selama ini dianggap Alia sebagai tempat berlindung. Usianya 28 tahun, dewasa, matang, dan selalu menempatkan keluarga sebagai pusat hidupnya. Selama 5 tahun menikah dengan Arman, ia membangun keyakinan bahwa ketulusan bisa menguatkan apapun. Namun malam itu, angin membawa ketegangan yang tidak pernah ia bayangkan. Alia baru saja menutup pintu setelah pulang dari membantu temannya mengurus acara komunitas. Tubuhnya lelah, tapi hatinya ringan. Setidaknya sebelum melihat Arman berdiri di ruang tamu dengan wajah datar. Tanpa senyum, tanpa sapaan, hanya tatapan yang terasa asing. Seakan ia sedang menatap orang yang tidak ia kenal. "Aku ingin kita bicara," ucap Arman dengan nada kaku. Tidak ada intonasi marah, namun setiap katanya seperti pisau dingin yang menyentuh kulit. Alia menjawab pelan, "Boleh. Ada apa?" Arman menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku merasa keberadaanmu membuat segalanya jadi berat. Aku butuh ruang." Alia terpaku. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa konteks, tanpa penjelasan yang bisa diterima logika. "Maksudmu?" tanyanya hati-hati. "Aku ingin kamu keluar malam ini," balas Arman, tetap dengan nada datar, seperti sedang memberikan instruksi kerja. "Aku sudah memutuskan." Hujan di luar seperti tiba-tiba menggema lebih keras. Alia menatap sekeliling rumah, foto pernikahan mereka di dinding, rak buku yang pernah mereka susun bersama, kursi yang dulu ia pilih karena merasa warnanya membuat ruangan hangat. Semua terasa berubah dalam sekejap. Ruang yang selama ini mengingatkan pada kehangatan mendadak berubah menjadi ruangan asing yang menekannya dari segala sisi. "Keluar." Alia mengulang dengan suara hampir berbisik. "Di malam begini." "Ya, aku tidak ingin memperpanjang suasana. Ambil barangmu. Apa yang sudah kamu pakai selama ini, rumah ini, mobil, tabungan, semua milik perusahaan. Aku tidak mau ada perdebatan. Kita harus pisah." Alia merasa jantungnya berdegup tidak wajar. Ia bukan sedang berhadapan dengan pertengkaran. Ia sedang berhadapan dengan keputusan sepihak yang tidak memberi ruang untuk bernapas. Tanpa nada tinggi atau kemarahan, Arman berjalan ke arah lemari kecil tempat Alia menyimpan dokumen pribadinya. Ia membuka laci tersebut dan mengambil amplop berisi tabungan yang Alia kumpulkan selama bertahun-tahun dari hasil bekerja sebelum menikah. Tabungan yang tidak pernah ia sentuh karena ingin dipakai untuk masa depan. Arman meraih amplop itu begitu saja, tanpa izin, tanpa rasa bersalah. "Aku akan simpan ini. Aku tidak ingin ada masalah administratif nanti," katanya, seolah Alia hanya pegawai yang sedang dinilai kinerjanya. Alia melangkah maju, namun berhenti saat menyadari bahwa tak ada gunanya memohon. Ia menahan air mata yang mendesak, menyadari bahwa ia tidak kehilangan uang. Ia kehilangan seseorang yang selama ini ia perjuangkan. "Arman," suaranya bergetar. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu mengambil tabunganku? Aku tidak mau komplikasi. Lebih baik kamu pergi tanpa membawa apapun. Ini untuk kebaikan kita masing-masing." Keheningan panjang menggantung. Hujan di luar seperti menyerap suara dunia, meninggalkan Alia dengan kenyataan pahit yang tak bisa ia ubah. Ia berjalan menuju kamar, membuka lemari, dan mengambil beberapa helai pakaian yang muat dalam tas kecil. Setiap gerakan terasa berat, seolah seluruh hidupnya sedang dicabut perlahan. Tidak ada suara dari Arman. Tidak ada usaha menahan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya kesunyian yang mengikis hati. Saat Alia berdiri di depan pintu, ia berhenti sejenak. Ia memandang sekali lagi rumah itu, bukan untuk mengingat masa lalu, tetapi untuk mengikhlaskannya. Ia menarik napas panjang, menundukkan kepala,
dan dalam hati berkata, Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak tahu apa yang menunggu di luar sana, tapi aku percaya Engkau tidak meninggalkan hamba-Mu. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suara dunia kembali mengalun melalui derasnya hujan. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak tahu siapa yang bisa ia hubungi malam itu. Namun langkahnya terus bergerak, menyisiri trotoar yang licin, mencoba menenangkan diri meski seluruh tubuh ingin runtuh. Di tengah dinginnya malam, ia hanya membawa satu hal, harapan kecil bahwa besok mungkin akan memberi jawaban. Dan tanpa ia sadari, langkah yang membawanya menjauhi rumah itu, justru menggiringnya menuju titik balik hidup yang tidak pernah ia duga. Hujan semakin deras ketika Alia melangkah menjauh dari rumah yang baru saja melepaskannya tanpa perasaan. Setiap tetes air yang jatuh mengenai bahunya terasa seperti pengingat bahwa ia benar-benar sendirian malam itu. Trotoar panjang yang biasanya ia lewati dengan pikiran tenang kini seakan menjadi lorong gelap yang tidak memiliki ujung. Tas kecil yang ia bawa hampir tak berarti dibandingkan beratnya beban di dadanya. Lampu jalan temaram membuat bayangan pepohonan tampak memanjang, seperti tangan-tangan yang ingin meraih kepedihan yang belum sempat ia ucapkan. Alia mengusap wajahnya, mencoba memastikan bahwa dirinya masih mampu berdiri. Bukan karena fisiknya lelah, tetapi karena hatinya terbelah tanpa ia tahu bagaimana cara menatanya kembali. Ia memilih berjalan tanpa tujuan, membiarkan langkahnya dipandu oleh insting. Rintik hujan menempel di rambutnya, namun ia membiarkannya. Rasanya dingin itu justru membantu menata pikirannya yang berantakan. Dalam hatinya, ia berbisik, Allah, jangan biarkan aku tersesat dengan pikiranku sendiri. Bukan permohonan yang panjang, hanya kalimat pendek, tetapi cukup membuat dadanya sedikit lebih lapang. Sampai akhirnya, setelah hampir 1 jam berjalan, Alia tiba di sebuah taman kota. Biasanya tempat itu ramai pada akhir pekan, tapi malam itu kosong. Hanya ada bangku panjang yang basah, pohon besar di tengah taman, dan lampu taman yang sesekali berkedip, menambah suasana sunyi menjadi lebih pekat. Alia mendekati bangku itu. Ia tidak duduk, hanya berdiri sambil memegangi tasnya. Ia menarik napas panjang, mencoba meredam rasa sesak yang belum mau pergi. Tiba-tiba, dari sisi kanan taman, muncul suara langkah pelan. Alia refleks menoleh. Seorang pria tua berjalan perlahan sambil membawa payung hitam. Rambutnya putih seluruhnya, wajahnya berkerut namun bersih, dan sorot matanya tajam tapi tidak mengintimidasi. Lelaki itu mengenakan mantel panjang dan sepatu coklat sederhana yang terlihat sudah lama digunakan. Ia berhenti di bawah lampu taman. Sinarnya menerangi sosoknya dengan jelas. Pria tua itu memandang Alia 5 detik tanpa berkata apa-apa, seolah mencoba membaca keadaan tanpa terburu-buru. Cuacanya tidak bersahabat untuk seseorang yang berjalan sendirian, ucapnya lembut. Alia terdiam. Ia ingin mengangguk atau menjawab, tetapi kata-katanya tertahan. Ada rasa canggung, namun bukan cemas. Lebih seperti kehati-hatian. Pria tua itu mendekat dengan langkah perlahan. Tidak terlalu dekat, tidak membuat Alia terdesak. Jaraknya cukup untuk percakapan sopan. Ia lalu membuka termos kecil dari tas kain yang ia bawa. Uap hangat langsung keluar ketika tutupnya dibuka. Kau terlihat kedinginan. Mau seteguk teh? Tidak panas sekali, hanya hangat. Bagus untuk menggigil seperti ini, katanya, sambil menawarkan cangkir plastik kecil. Alia memandang cangkir itu lama. Bukan karena takut, tapi karena sudah lama ia tidak merasakan ada orang asing yang memperlakukannya dengan ketulusan tanpa syarat. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya mengambil cangkir itu dengan tangan gemetaran. Terima kasih, ucapnya pelan. Pria itu tersenyum tipis. Nama saya Saka. Alia hanya mengangguk. Alia. Saka duduk perlahan di bangku taman yang basah, lalu menepuk sisi bangku, memberi isyarat bahwa Alia boleh duduk jika mau. Alia melihat tanah di bawahnya sudah penuh air. Ia ragu. Namun tatapan Saka bukan tatapan yang memaksa, lebih pada memberi ruang bagi seseorang yang mungkin membutuhkan jeda. Akhirnya, Alia duduk. Pakaian basah menempel pada kulitnya. Namun entah mengapa, duduk di dekat orang asing itu membuat pikirannya tenang. Orang-orang biasanya tidak keluar malam-malam begini, kata Saka tanpa menoleh. Apalagi saat hujan deras.
Alia menunduk. Kadang, ada hal-hal yang mendorong seseorang keluar meski tahu itu bukan keputusan terbaik. Saka tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak meminta penjelasan, tidak menilai, tidak menyimpulkan. Hanya diam, seolah memahami bahwa seseorang tidak datang ke taman di tengah hujan hanya karena ingin menikmati angin malam. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Alia meneguk teh hangat itu perlahan, membiarkan hangatnya meresap ke tubuh. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seseorang asing, tempat asing, malam yang tidak ia inginkan. Namun justru disitulah ia merasa diberi ruang untuk bernapas. Saka akhirnya berkata, Alia, terkadang seseorang harus kehilangan sesuatu untuk menemukan dirinya kembali. Alia menoleh, terkejut mendengar kata-kata yang terasa terlalu tepat. Bagaimana Bapak tahu saya kehilangan sesuatu? Saka mengangkat bahu kecil. Hanya firasat. Wajah yang membawa beban biasanya bisa terlihat meski tidak berkata apa-apa. Kata-kata itu membuat dada Alia tiba-tiba hangat, bukan karena teh dalam genggamannya, tetapi karena ia merasa seakan dunia memberinya sedikit pengertian di saat ia butuh-butuhnya. Ia membalas dengan suara rendah, saya berharap besok lebih baik dari hari ini. Besok selalu punya caranya sendiri, jawab Saka sambil menatap langit yang mulai mereda. Kadang lebih baik, kadang membingungkan. Tapi selalu ada alasan mengapa seseorang dibawa ke suatu tempat. Tatapan mata mereka bertemu sejenak. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi malam itu, tetapi jelas bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ketika hujan mulai mereda, Saka berdiri sambil menggeser payungnya. Kau bisa ikut berjalan sedikit ke arah jalan utama. Lebih terang di sana. Taman ini terlalu sepi. Alia menatap bangku itu sekali lagi sebelum berdiri. Di langkah pertamanya mengikuti Saka. Ia tidak tahu bahwa kebersamaan sederhana dalam hujan itu akan membuka pintu pada takdir yang sama sekali tidak ia duga. Langkah Alia dan Saka berderap pelan di jalan, setapak menuju pintu keluar taman. Hujan yang tadi mengguyur deras kini tinggal gerimis halus yang jatuh seperti bisikan lembut. Udara malam mengigilkan tubuh. Namun entah mengapa kehadiran Saka membuat dingin itu terasa tidak setajam sebelumnya. Alia berjalan di samping pria tua itu dengan jarak sopan, masih memegang cangkir teh hangat yang diberikan Saka. Di kepalanya, kata-kata Saka terus berputar. Orang yang kehilangan sesuatu biasanya terlihat dari wajahnya. Kalimat itu bukan sekadar tebakan biasa, ada ketepatan yang tidak bisa dijelaskan. Alia berada di titik di mana ia ingin bercerita, tetapi hatinya masih retak, belum siap disentuh. Ia menahan semuanya, mencoba menjaga agar air matanya tidak kembali turun. Mereka sampai di sebuah gazebo kecil yang atapnya masih meneteskan air hujan. Saka berhenti lalu memandang ke arah lampu jalan yang memantulkan cahaya pada genangan air. Kau tidak harus menjelaskan apapun, Alia, ucapnya pelan. Tapi kadang, orang yang baru dikenal justru bisa menjadi tempat bercerita yang aman. Perkataan itu membuat dada Alia bergetar halus. Ia ragu. Ia ingin berbagi, tetapi tidak ingin terdengar seperti mengasihani diri sendiri. Namun malam itu, dunia seakan memberi ruang untuk membuka sedikit beban. Saya diusir dari rumah, ucapnya akhirnya, mencoba memastikan suaranya tetap stabil. Saka menatapnya, tidak kaget, tidak simpati berlebihan, hanya mendengarkan. Ada masalah yang bahkan saya sendiri tidak mengerti, lanjut Alia. Dan saya keluar tanpa membawa apapun selain tas kecil ini. Saka mengangguk pelan. Siapapun yang mengalami itu pasti merasa terpukul. Tidak ada yang salah dengan merasa hancur. Alia menarik napas panjang. Yang paling menyakitkan bukan keluar dari rumah itu, tetapi melihat seseorang yang saya percaya sepenuhnya berubah begitu saja. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Hujan benar-benar berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang kuat dan menenangkan. Lalu Saka bertanya dengan nada hati-hati, "Apa suamimu bekerja?" Alia menoleh dengan sedikit terkejut. Pertanyaan itu sederhana, tetapi terasa mengarah pada sesuatu. "Ya," jawab Alia. "Ia bekerja di Arcasia Group, di bagian pengelolaan keuangan." Di detik itu juga, langkah Saka terhenti. Ekspresinya berubah perlahan, bukan terkejut,
bukan marah. Lebih seperti seseorang yang tiba-tiba menghubungkan potongan-potongan yang selama ini terpisah. Wajahnya mengeras, tapi suaranya tetap lembut. Arcasia Group, ulang Saka, memastikan pendengarannya tidak salah. Ya, jawab Alia, bingung mengapa itu penting. Saka menatap lurus ke depan, tatapannya dalam, seakan ada ruang ingatan yang sedang ia buka kembali. Arcasia, tempat itu sudah mengajarkan banyak hal padaku, ucapnya pelan. Tapi juga tempat yang membuatku melihat sisi manusia yang paling jujur. Alia mengernyit kecil. Apa Bapak pernah bekerja di sana? Saka tersenyum tipis, tetapi tidak hangat seperti sebelumnya. Senyumnya mengandung rahasia yang baru muncul ke permukaan. Aku tidak hanya pernah bekerja di sana, Alia. Tempat itu bukan tempat asing bagiku. Ia lalu menoleh, menatap Alia dengan tatapan yang sulit ditebak. Suamimu bekerja di bawah tanggung jawab besar yang seharusnya membuatnya bersikap bijak. Alia terdiam. Ada sesuatu dalam intonasi Saka yang membuat ia merasa seakan sedang berada di ambang kenyataan baru, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebetulan. Arcasia adalah perusahaan keluarga, lanjut Saka dengan nada hati-hati. Dan setiap orang yang bekerja di sana membawa nama besar itu, termasuk suamimu. Alia mencoba memahami kalimat itu, namun hatinya belum bisa menyusun apapun. Keluarga? Maksud Bapak? Saka tidak menjawab langsung. Ia justru memandang Alia lama, seolah sedang menimbang apakah gadis itu siap mendengar hal yang lebih besar. Ketika kau berkata bahwa suamimu merasa memiliki segala fasilitas itu, suara Saka melembut lebih jauh. Aku langsung mengerti bahwa ia tidak benar-benar tahu dari mana semua itu berasal. Alia makin bingung. Apa hubungan semua ini, Pak Saka? Saka melangkah menjauh beberapa langkah, berdiri di bawah lampu taman yang menerangi wajah tuanya. Sorotan lampu membuat rautnya terlihat lebih tegas. Bukan seperti kakek yang ditemui Alia di taman, tapi seseorang yang memikul sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Alia. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, Arcasia dipimpin oleh keluargaku. Aku adalah salah satu pendirinya. Dunia Alia seperti berhenti seketika. Langit malam terasa lebih luas, udara lebih dingin, dan detak jantungnya terdengar keras di telinga. Pria tua sederhana yang duduk bersamanya beberapa menit lalu adalah seseorang yang memiliki kuasa dalam struktur perusahaan tempat suaminya bekerja. Alia terpaku. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bapak, pendiri Arcasia. Saka mengangguk pelan. Aku tidak suka menonjolkan diri. Usia membuatku lebih memilih hidup tenang. Tapi ketika mendengar apa yang terjadi padamu, aku tidak bisa tinggal diam. Keheningan kembali turun, namun kini tidak mengerikan seperti sebelumnya. Justru ada rasa genting yang halus, seolah dunia baru saja membuka sedikit tabirnya pada Alia. Saka menatap Alia sekali lagi, penuh makna. Besok, ada hal yang harus diselesaikan. Tapi malam ini, kau hanya perlu istirahatkan hatimu. Alia menelan ludah, perasaannya campur aduk antara syok, bingung, dan harapan kecil yang ia takuti untuk percaya. Pertemuannya dengan Saka ternyata bukan sekadar kebetulan. Dan tanpa ia sadari, langkah berikutnya dalam hidupnya sudah menunggu. Pagi datang lebih cepat dari yang Alia harapkan. Langit masih berwarna abu-abu, dan udara membawa sisa dingin dari hujan semalam. Ia terbangun di ruang tamu rumah kecil milik kerabat jauh yang kebetulan ia hubungi saat malam semakin larut. Meski tempat itu aman dan hangat, pikirannya tidak berhasil beristirahat. Kata-kata Saka terus bergema. Arcasia dipimpin oleh keluargaku. Ia bangkit dari sofa perlahan, merasakan tubuhnya masih berat. Namun di balik semua kepenatan itu, ada secercah ketenangan aneh yang tidak ia mengerti. Seolah semesta, meski keras, sedang menyiapkan sesuatu. Alia memandang jendela yang berkabut, kemudian memejamkan mata sejenak. Allah, apapun yang terjadi hari ini, jangan biarkan hatiku goyah, bisiknya. Pukul 9 pagi, Alia menerima pesan dari Saka. Pesannya singkat dan tegas. Datanglah ke kantor pusat Arcasia. Aku menunggumu di lobi utama. Hanya itu. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada instruksi rumit.
Namun cukup membuat tangan Alia bergetar sebelum ia menggenggam ponselnya erat. Ia bersiap dengan pakaian paling rapi yang ia bawa, hanya kemeja biru muda dan celana hitam sederhana. Namun di matanya sendiri, ia tampak lebih dewasa dari sebelumnya. Ada luka, tetapi ada ketegasan baru yang perlahan muncul dari dalam dirinya. Taksi membawanya menuju bangunan tinggi menjulang, ikon kota, tempat suaminya selama ini bekerja dan membanggakan pekerjaannya. Saat mobil berhenti di depan pintu putar Arcasia Group, Alia menatap gedung itu dengan campuran rasa gentar dan penasaran. Dinding kaca memantulkan bayangannya, kecil, namun berdiri tegak. Begitu ia melangkah masuk, udara sejuk kantor langsung menyapu tubuhnya. Lobi itu luas dengan lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu modern. Pegawai berseliweran dengan langkah cepat, menandakan bahwa tempat itu adalah dunia profesional yang bergerak tanpa henti. Namun momen itu membuatnya terpaku. Karena di tengah hiruk-pikuk orang-orang bersetelan rapi, Alia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Saka. Pria tua itu berdiri tegap, meski kulitnya telah dipenuhi keriput. Mantelnya diganti dengan setelan abu-abu elegan, membuatnya tampak jauh berbeda dari kakek sederhana yang menawarinya teh hangat di taman semalam. Namun yang membuat Alia terdiam bukan itu, melainkan cara orang-orang di lobi memberi penghormatan pada pria tua itu. Mereka menundukkan kepala, memberi salam sopan, dan mengiringi langkahnya dengan hormat yang tulus. Alia merasakan dadanya menghangat dengan kesadaran baru. Saka bukan sekadar pendiri. Dia adalah seseorang yang benar-benar dihormati, mungkin bahkan ditakuti, namun tetap disukai. Ketika mata mereka bertemu, Saka tersenyum kecil. Senyum yang sama lembutnya seperti semalam. Alia, panggilnya. Mari ikut aku. Kata-katanya sederhana. Tapi ruangan itu seakan menahan napasnya sendiri saat Alia berjalan di sampingnya. Beberapa pegawai memandangi Alia dengan penasaran, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Saka membawa Alia menuju lift eksekutif, lift yang hanya dapat diakses oleh para petinggi. Begitu pintunya tertutup, suasana menjadi sunyi. Alia memegang kedua tangannya di depan, mencoba menyusun perasaannya. Terima kasih sudah menjemput saya, ucapnya pelan. Saka menoleh. Semalam kau sendirian, Alia. Hari ini, tidak lagi. Kalimat itu membuat dada Alia terasa sesak, lebih karena kelegaan yang ia belum siap mengakui. Lift bergerak naik, menembus lantai demi lantai. Ketika pintu terbuka, mereka tiba di koridor luas dengan pintu-pintu kayu mahal dan karpet tebal. Di ujung koridor, terdapat ruangan besar bertulis board meeting room. Dua staf langsung menghampiri Saka. Pak Saka, semua sudah siap. Kami tinggal menunggu Anda. Baik, jawabnya singkat. Alia mulai merasakan ketegangan samar. Ia tidak tahu apa yang menunggu di balik pintu itu, namun langkah Saka yang mantap seolah menuntunnya pada sesuatu yang harus ia hadapi. Saat pintu ruang rapat terbuka, Alia hampir menahan napas. Ruangan itu megah, dengan meja panjang berkilau dan kursi direksi berjajar. Di sisi lain, seorang pria berdiri dengan wajah pucat, Arman. Mantan suaminya. Wajah yang semalam mengusirnya kini tampak berbeda. Terkejut, bingung, dan takut. Alia tidak mengucapkan apapun. Ia hanya menatapnya dari jauh, membiarkan kenyataan itu membungkam semua cerita yang ingin ia lontarkan. Saka berjalan ke depan ruangan, lalu berdiri tegak. Aura tenang yang semalam menenangkan Alia kini berubah menjadi wibawa yang memenuhi seluruh ruangan. Semua orang menunggu. Namun sebelum Saka memulai, ia menoleh pada Alia dengan tatapan meyakinkan, seolah berkata tanpa kata, "Kau tidak sendiri di sini." Dan pada momen itulah, Alia sadar bahwa hidupnya telah bergeser ke arah yang sama sekali berbeda. Bukan menuju akhir yang pahit, melainkan sesuatu yang sedang membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Ruangan rapat direksi terasa lebih dingin dari udara pagi di luar. Meskipun lantainya berkarpet tebal dan meja besar dari kayu mahal berdiri kokoh, suasana hari itu dipenuhi tekanan yang tidak terlihat namun mampu menusuk hingga tulang. Lampu-lampu di atas menerangi wajah setiap orang dengan jelas, membuat setiap emosi, setiap kegelisahan, tampak tanpa bisa disembunyikan. Alia berdiri di sisi ruangan, dekat pintu. Ia tidak berniat mengambil tempat duduk. Bukan karena ia merasa tidak layak,
tetapi karena hatinya belum siap duduk berhadapan langsung dengan seseorang yang semalam mengusirnya dari hidupnya sendiri. Arman berdiri di ujung ruangan, posisi yang biasanya digunakan oleh orang yang sedang menunggu keputusan atasan. Namun kali ini, ia tidak terlihat berwibawa seperti biasanya. Bajunya rapi, tetapi wajahnya menunjukkan kegugupan yang tak pernah Alia lihat sebelumnya. Saka melangkah ke kursi utama di ujung meja panjang, tempat khusus bagi seseorang yang dihormati. Para direktur lainnya duduk dengan sopan, dan begitu Saka duduk, ruangan itu seperti menahan napas. Ada laporan yang harus dibahas hari ini, ujar Saka dengan suara tenang namun berwibawa. Nada itu tidak meninggi, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan fokus sepenuhnya pada dirinya. Arman menelan ludah, suaranya pelan. "Pak Saka, saya." "Diam dulu, Arman," potong Saka lembut namun tegas. "Kita dengarkan dulu laporannya." Seorang direktur muda membuka map berisi dokumen. Ia tampak gugup saat memulai. "Selama beberapa bulan terakhir, kami menemukan ketidaksesuaian dalam beberapa laporan administratif di divisi keuangan. Tidak besar, namun cukup untuk menunjukkan kelalaian. Dan setelah ditelusuri, sebagian besar berasal dari unit yang dipimpin oleh Saudara Arman." Alia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menyangka hal ini akan dibahas. Semalam Arman bukan hanya mengusirnya dan mengambil tabungannya, tapi kini ia tahu bahwa Arman juga menyembunyikan masalah di tempat kerjanya. Arman mencoba bertahan. "Pak, semua itu bisa saya jelaskan. Saya hanya kurang teliti beberapa waktu ini. Banyak tekanan. Tekanan seperti apa yang membuat seseorang mengabaikan tanggung jawabnya?" tanya Saka. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat tepat sasaran. "Atau, tekanan seperti apa yang membuat seseorang merasa berhak menguasai fasilitas perusahaan seolah milik pribadi?" Arman terdiam, mulutnya terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Saka melanjutkan, "Kau diberi kepercayaan, Arman. Dan kau membalas kepercayaan itu dengan sikap angkuh yang seolah-olah semua ini milikmu. Bahkan seseorang yang seharusnya kau lindungi, kau perlakukan seperti barang yang tidak berguna." Alia merasakan jantungnya bergetar. Kata-kata itu begitu jelas, namun cara Saka mengucapkannya tetap tenang, tanpa amarah, tanpa hinaan. Justru ketenangan itulah yang membuat setiap kata terasa lebih tajam. Arman memandang Alia sekilas, matanya memohon, seolah ingin ia berkata sesuatu. Namun Alia tetap diam. Ini bukan tempat untuk menenangkan seseorang yang menghempaskannya tanpa hati. Saya minta maaf, Pak," ucap Arman akhirnya, suaranya pecah. "Tolong beri saya waktu untuk memperbaiki semuanya." Saka menggeleng pelan. "Kesalahan bisa diperbaiki, Arman. Tapi karakter itu muncul ketika seseorang berada dalam posisi nyaman." Saka berhenti sejenak, menatap Arman dalam-dalam. "Dan semalam, kau menunjukkan siapa dirimu." Arman menunduk. "Saya tidak bermaksud seperti itu." "Tapi kau melakukannya," jawab Saka, tetap lembut namun tidak membuka ruang kompromi. Di sisi lain meja, beberapa direktur saling bertukar pandang, menunggu keputusan Saka yang mereka tahu biasanya berdampak besar. Tidak ada yang berani ikut campur. Semua memahami bahwa keputusan hari itu adalah urusan pribadi sekaligus profesional. Saka mengambil sebuah dokumen dari map hitam di depannya. "Ini," katanya, "surat pemberhentianmu. Efektif langsung." Arman tersentak. "Pak Saka, tolong. Saya mohon. Jangan hari ini. Saya bisa jelaskan semuanya. Saya siap bertanggung jawab. Apa saja. Tapi jangan ini." Saka menggeleng. "Kau tidak dipecat karena semalam, Arman. Proses ini sebenarnya sudah berjalan lama. Semalam, hanya membuktikan satu hal, kau tidak layak memegang kepercayaan apapun yang diberikan padamu." Alia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau sedih. Ia tidak merayakan kejatuhan siapapun, bahkan seseorang yang menyakitinya. Namun ia tahu keputusan itu bukan tentang balas dendam. Itu tentang kebenaran yang akhirnya muncul. Arman memandang Alia sekali lagi. Kali ini benar-benar putus asa. "Alia, katakan sesuatu. Tolong." Alia ingin berkata, tetapi lidahnya keluh.
Ia tidak membenci Arman. Ia hanya tidak bisa membela seseorang yang tidak mampu menghargainya. Ia menatapnya dengan tenang, mata yang tidak berisi marah, tetapi berisi akhir. Arman menunduk dalam, wajahnya tenggelam dalam penyesalan yang mungkin terlambat. Saka menutup rapat mapnya. Mulai hari ini, seluruh fasilitas perusahaan yang kau gunakan dikembalikan, termasuk rumah dinas. Arman terdiam. Tidak ada lagi kalimat yang bisa ia lontarkan. Keputusan itu final. Saka menggeser kursinya. Rapat selesai. Ruangan itu sunyi, seperti baru saja terjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pemutusan hubungan kerja. Alia merasakan tangannya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kelegaan yang belum ia mengerti sepenuhnya. Saka berdiri, lalu berjalan ke arah Alia. Ketika ia mendekat, ekspresinya melembut. Alia, mari. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Alia mengangguk pelan, mengikuti langkah pria tua itu keluar dari ruangan, meninggalkan Arman dalam kesunyian yang diciptakannya sendiri. Koridor panjang kantor itu terasa berbeda ketika Alia melangkah keluar dari ruang rapat bersama Saka. Suasana yang tegang di dalam ruangan masih membekas. Namun begitu pintu tertutup di belakang mereka, ada perubahan halus di udara. Sebuah ketenangan yang tidak Alia duga akan ia rasakan dalam bangunan sebesar ini. Saka berjalan di sampingnya, langkahnya teratur, mantap, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul tanggung jawab besar dan kini belajar meletakkannya perlahan. Alia, suara Saka pelan namun jelas, ikutlah ke ruanganku sebentar. Alia mengangguk. Tidak ada alasan untuk menolak. Pria tua ini bukan hanya memberi perlindungan secara moral, tapi juga menunjukkan ketulusan dalam setiap gerakan dan kata-katanya. Rasa hormat itu muncul dengan sendirinya. Mereka sampai di sebuah pintu besar dengan plat nama bertuliskan Chief Founder Office. Sekilas, Alia merasakan getaran kecil di dadanya. Meski ia tahu Saka berperan besar dalam perusahaan, melihat ruangannya secara nyata menegaskan betapa besar dunia yang sedang ia masuki. Ketika pintu dibuka, aroma kayu tua dan kopi hangat langsung menyapa. Ruangan itu luas namun tidak berlebihan, dengan rak buku penuh dokumen lama, sebuah meja besar yang tampak digunakan setiap hari, dan sofa empuk berwarna krem. Foto-foto keluarga terpajang rapi di dinding, menunjukkan sisi lembut Saka yang tidak ia tampilkan di rapat direksi. Duduklah, nak, ucap Saka sambil menunjuk sofa. Alia duduk perlahan, masih merasa bahwa ia sedang berada di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saka menyiapkan 2 cangkir teh dari set teh keramik tua yang tampaknya memiliki nilai sentimental. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Alia membuka suara, meski hatinya masih gemetar. Bapak sudah melakukan banyak hal, bahkan lebih dari siapapun yang pernah saya temui. Saka tersenyum lembut. Aku hanya melakukan apa yang benar. Ia menyerahkan cangkir kepada Alia, lalu duduk di kursi di depannya, menatapnya dengan penuh perhatian. Saya tidak mengerti. Alia menunduk sedikit. Mengapa Bapak begitu peduli? Pertanyaan itu terang, jujur, dan keluar begitu saja dari pusat hatinya yang paling terluka. Ia tidak ingin merasa seperti beban balas budi. Ia ingin mengerti. Saka meletakkan kedua tangannya di atas lutut, kemudian berkata lirih, Alia, aku sudah melihat banyak hal dalam hidup. Perusahaan ini tumbuh besar bukan karena uang, tapi karena karakter orang-orang yang pernah membangunnya. Dan semalam, ketika aku melihatmu, aku melihat sesuatu yang sudah lama hilang. Alia mendongak, bingung. Apa maksud Bapak? Kekuatan, jawab Saka tanpa ragu. Kejujuran dalam kesedihan. Dan keteguhan saat dunia merobohkanmu. Tidak banyak orang yang sanggup berdiri setelah diperlakukan seperti itu. Alia merasakan air hangat mulai mengumpul di pelupuk mata. Ia menahan, tidak ingin menangis di hadapan seseorang yang begitu dihormatinya. Namun Saka berbicara lagi, lebih lembut dari sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkanmu memulai ulang dari titik hampa. Bukan karena kasihan, tapi karena aku percaya ada sesuatu dalam dirimu yang layak diberi ruang untuk tumbuh. Saka kemudian bangkit, berjalan menuju laci besar di samping meja kerjanya. Ia membuka laci itu dan mengambil satu map putih tebal, lalu kembali duduk. Alia, katanya sambil mendorong map itu ke arahnya,
Aku ingin kau memiliki ini. Tangan Alia bergetar ketika memegang map tersebut. Ia membuka perlahan, dan matanya langsung membesar. Di dalamnya terdapat dokumen kepemilikan rumah, bukan rumah kecil, melainkan rumah nyaman di kawasan tenang yang selalu ia impikan namun tidak pernah berani bayangkan akan menjadi miliknya. Pak Saka, ini. Apa benar? Suaranya hampir tidak terdengar. Saka mengangguk mantap. Rumah itu kosong sejak lama. Aku ingin kau mengisinya dengan ketenangan yang pantas kau dapatkan. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan emosi yang nyaris meluap. Itu belum semuanya. Lanjut Saka sambil mengambil amplop panjang dari sakunya. Di sini ada tabungan yang cukup untuk memulai apapun yang kau inginkan. Tidak perlu terburu-buru mencari pekerjaan atau memohon bantuan siapapun. Mulailah hidupmu dengan tenang. Air mata Alia jatuh begitu saja. Namun bukan karena sedih, melainkan karena hatinya akhirnya diberi kesempatan untuk bernapas setelah begitu lama dipaksa menahan. Dan satu lagi, ujar Saka sambil tersenyum lembut, aku ingin menawarkan posisi kehormatan di yayasan keluargaku. Bukan pekerjaan berat. Hanya kesempatan untuk terlibat dalam sesuatu yang baik, jika kau mau. Alia tenggelam dalam keharuan. Ia tidak pernah dibayangkan akan menerima ini semua. Apalagi dari orang yang baru ia kenal semalam. Namun justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih besar daripada sekadar bantuan. Ini seperti jawaban yang datang tepat ketika hatinya hampir runtuh. Terima kasih, Pak Saka. Alia akhirnya berkata dengan suara bergetar. Allah, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan sebesar ini. Saka tersenyum. Aku tidak memberi apapun, Alia. Aku hanya mengembalikan sedikit dari apa yang sebenarnya dunia hutangkan padamu. Alia menunduk, memeluk map itu ke dadanya, merasakan kehangatan dalam hatinya menggantikan luka yang semalam terasa mustahil sembuh. Dan tanpa ia sadari, perjalanan barunya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah menerima rumah, tabungan, dan posisi kehormatan dari Saka, hidup Alia mulai berubah perlahan. Bukan perubahan yang meledak dalam sekejap, tetapi perubahan lembut yang terasa seperti seseorang sedang merapikan kepingan kaca yang selama ini berserakan di hatinya. Setiap pagi ia bangun di rumah barunya, rumah dengan halaman kecil dan pohon mangga yang rimbun, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Udara di rumah itu selalu terasa sejuk. Cahaya matahari masuk melalui tirai tipis dan menyentuh lantai kayu dengan lembut, membuat ruang tamu terlihat hangat dan hidup. Alia mulai membiasakan diri menyeduh teh di pagi hari sambil memandang jendela yang menghadap taman kecil. Ia belum sepenuhnya pulih dari luka yang ditinggalkan Arman, tapi ia sudah mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua kehilangan berarti akhir. Setiap hari, ia pergi ke yayasan keluarga Saka. Posisi yang diberikan kepadanya bukan sebagai petugas staf atau asisten, melainkan sebagai pengawas kegiatan sosial yang berfokus pada pendidikan perempuan. Saka pernah berkata, kau tidak hanya kuat, Alia. Kau memiliki empati. Itu kualitas yang tidak bisa diajarkan. Yayasan itu sendiri berada dalam gedung kecil bercat putih, jauh dari kesibukan kantor pusat Arcasia. Orang-orang yang bekerja di dalamnya memiliki senyum hangat dan perhatian tulus, membuat Alia merasa diterima tanpa harus menjelaskan masa lalunya. Ia menyapa semua orang dengan sopan, membantu apapun yang bisa ia bantu, dan perlahan-lahan menemukan ritme baru hidupnya. Namun, meski kehidupannya mulai stabil, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang ia rasakan sejak hari pertama bekerja di yayasan itu, sikap Saka. Bukan sikap buruk, justru sebaliknya. Saka sering memperhatikannya dengan cara yang tidak biasa. Ada kerinduan dalam tatapannya, ada pemikiran panjang dalam setiap senyum pelan yang ia lemparkan. Seolah Saka sedang menyimpan sesuatu yang ingin ia katakan namun belum menemukan cara yang tepat. Suatu sore, setelah kegiatan pendampingan remaja perempuan selesai, Alia duduk sendirian di ruangan kecil yang disediakan untuknya. Ia sedang merapikan laporan program ketika terdengar ketukan lembut di pintu. Tok, tok. Masuk, jawab Alia. Pintu terbuka, dan Saka muncul dengan langkah pelan namun mantap. Ia membawa 2 cangkir teh yang aromanya mengingatkan Alia pada malam hujan di taman itu. Aku pikir kau butuh jeda, ujar Saka sambil menyodorkan salah satu cangkir. Alia tersenyum kecil.
Terima kasih, Pak. Saya memang butuh itu sekarang. Saka duduk di kursi menghadap meja kerja Alia. Matanya memperhatikan sekeliling ruangan. Rapi, teratur, dan penuh catatan tangan kecil yang menunjukkan Alia benar-benar menekuni pekerjaannya. Kau bekerja dengan baik sekali, puji Saka tulus. Aku bangga melihat bagaimana kau beradaptasi. Alia merundukkan kepala, tersentuh. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Saya tidak ingin mengecewakan Bapak. Saka tidak langsung membalas. Ia menatap Alia lama, seolah menimbang sesuatu. Alia menyadari tatapan itu lagi, tatapan yang selama ini ia abaikan. Tatapan yang seperti sedang menyimpan beban cerita. Saya merasa Bapak sering ingin mengatakan sesuatu, ujar Alia akhirnya, menyuarakan hal yang sudah berminggu-minggu ia pendam. Bapak terlihat seperti menyimpan sesuatu yang penting. Saka terhenti sejenak. Jari-jarinya menyentuh pinggir cangkir, mengusap tepinya perlahan. Wajah tuanya memancarkan keraguan, kerinduan, dan kesedihan halus yang hanya muncul pada seseorang yang membawa cerita panjang di masa lalu. Alia, suara itu pelan, hampir seperti bisikan. Beberapa hal memang belum siap untuk kau dengar. Tapi cepat atau lambat, kebenaran selalu menemukan jalannya. Alia mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kata-kata itu. Jika ada sesuatu yang harus saya tahu, saya siap mendengarnya ketika Bapak siap. Saka menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Alia melihat sorot mata yang sangat berbeda dari biasanya. Sorot mata seseorang yang telah kehilangan sesuatu bertahun-tahun lalu, dan kini melihat jejak itu kembali, berdiri tepat di hadapannya. Saka mengangkat wajahnya sedikit, menarik napas dalam. Terima kasih, Alia, katanya lirih. Kau tidak tahu betapa pentingnya kata-kata itu. Alia mengangguk, meski ia belum mengerti benar apa maksudnya. Sore itu mereka menghabiskan waktu dengan tenang. Tidak ada pembicaraan besar, tidak ada penjelasan panjang. Namun keheningan di antara mereka bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang berisi. Seolah kedua jiwa itu sedang mendekat, tanpa sadar sedang menyusun kepingan kisah yang pernah terpecah di masa lalu. Ketika Saka pamit dan meninggalkan ruangan, Alia menatap pintu yang perlahan tertutup. Perasaan itu kembali memenuhi dadanya. Perasaan bahwa Saka tidak hanya peduli, tapi memiliki hubungan emosional yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan hatinya berbisik, ada sesuatu tentang dirinya yang belum ia ketahui. Hari itu, yayasan sedang lebih tenang dari biasanya. Para staf sedang turun ke lapangan untuk survei program baru, sementara Alia memilih tinggal di kantor untuk merapikan laporan dan mengecek data lama yang harus dikonfirmasi. Sore itu, ia merasa lebih berenergi dari sebelumnya. Mungkin karena ia sudah mulai merasa bagian dari tempat ini, bagian dari sesuatu yang berarti. Setelah menyelesaikan laporan utama, Alia menuju ruangan yang jarang ia masuki, ruang arsip. Ruangan ini berada di lantai paling ujung, tempat dokumen-dokumen lama disimpan dengan rapi, sebagian dalam boks karton, sebagian lagi tersusun di rak baja yang tinggi. Lampu ruangan itu tidak seterang ruangan lain, memberikan suasana tenang yang sedikit melankolis. Begitu ia masuk, aroma kertas tua langsung menyambut. Aroma yang bagi sebagian orang terasa membosankan, tetapi bagi Alia justru memberikan ketenangan. Ia melangkah perlahan sambil menelusuri daftar arsip yang harus ia periksa. Tangannya menyusuri satu demi satu binder, hingga tanpa sengaja ia melihat sebuah rak kecil dengan label yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dokumentasi keluarga, sejarah perusahaan. Alia berhenti. Bukan niatnya membuka hal pribadi keluarga Saka, tetapi rasa ingin tahu yang selama ini mengganggu hatinya kembali muncul. Ia teringat sorot mata Saka, sorot yang menyimpan sesuatu. Sorot yang muncul setiap kali ia menatap Alia lebih lama dari seharusnya. Sorot yang seolah penuh kenangan. Pelan-pelan, ia menarik salah satu binder besar bertuliskan, struktur kepemilikan perusahaan, angkatan pertama. Binder itu tebal dan berat. Ia membawanya ke meja panjang di tengah ruangan dan membuka halaman pertama. Di sana terdapat foto Saka saat masih muda. Lebih muda dari yang ia bayangkan. Rambutnya masih hitam, tubuhnya tegap, dan sorot matanya sama tajamnya dengan yang ia lihat hari ini. Alia tersenyum kecil melihatnya. Bapak Saka dulu pasti sangat karismatik, gumamnya.
Ia membalik halaman berikutnya. Ada bagan kepemilikan perusahaan, daftar pendiri, serta foto masing-masing keluarga. Semua terasa seperti sejarah yang tidak punya hubungan langsung dengannya. Sampai ia membuka halaman ketiga. Dan seluruh tubuhnya membeku. Di halaman itu terdapat foto keluarga yang diambil puluhan tahun lalu. Saka berdiri di tengah, berdampingan dengan seorang perempuan muda berwajah lembut, istrinya, mungkin. Di depan mereka, berdiri seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Rambutnya ikal, matanya bulat, dan senyumnya polos. Alia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah gadis kecil itu. Ada sesuatu yang familiar. Sangat familiar. Alia menatap lebih dekat, jantungnya berdetak tidak beraturan. Lesung pipit kecil. Bentuk mata. Bentuk hidung. Semuanya terasa mirip. Terlalu mirip. Ia menutup mulutnya, menahan gemetar yang merayap ke seluruh tubuh. Ia berbisik hampir tanpa suara. Ini, seperti, wajah ibu. Tangannya gemetar ketika ia meraih halaman berikutnya. Di sana tertulis data pribadi sang anak. Nama, Mawar Saka. Tempat lahir. Hubungan, anak kandung Abdul Saka. Alia merasakan dunia berputar pelan. Mawar. Nama itu mengguncang ingatannya. Itu nama ibunya sebelum menikah. Ibunya memang pernah bercerita bahwa ia lahir dari keluarga berada, namun ia tidak pernah menyebut nama ayahnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia meninggalkan keluarga karena ingin menjalani hidup yang lebih sederhana, tanpa tekanan, tanpa ambisi keluarga. Alia terdiam lama. Udara ruangan terasa menipis. Suasana mendadak berubah dari tenang menjadi sesuatu yang menekan namun membangkitkan jutaan pertanyaan yang tidak siap ia jawab. Ia menutup binder itu perlahan, namun rasa penasaran mendorongnya membuka boks karton di bawah meja. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen pribadi keluarga Saka, sertifikat lama, foto-foto keluarga, surat-surat resmi. Alia menarik sebuah foto. Foto itu menampilkan Mawar, saat remaja, mengenakan pakaian sederhana, tersenyum ke arah kamera. Tapi yang membuat Alia jatuh terduduk bukan wajah Mawar, melainkan catatan kecil di belakang foto itu. Untuk ayah, jangan khawatir. Suatu hari aku akan kembali. Alia menekan dadanya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Selama ini ia hanya tahu ibunya pernah menjauhi keluarganya. Namun ia tidak tahu bahwa keluarga itu adalah keluarga besar yang memimpin perusahaan raksasa. Ia tidak tahu bahwa Saka adalah ayah dari ibunya. Yang berarti, Saka adalah kakeknya. Dan pertemuan mereka di taman malam itu bukan kebetulan semata. Alia menutup mata, mencoba menenangkan napasnya yang naik turun. Hatinya dipenuhi perasaan yang berlapis-lapis. Terkejut, bingung, hangat, sedih, lega, dan takut dalam satu waktu. Ia baru saja menemukan kebenaran besar tentang identitasnya sendiri. Dan ia tidak tahu apakah ia harus bahagia atau hancur karena ibunya tidak pernah menceritakannya. Saat ia berdiri dan menutup binder itu dengan tangan gemetar, satu hal jelas. Hidupnya selama ini ternyata terhubung jauh lebih dalam dengan Saka daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika ia melangkah keluar dari ruang arsip, dunia terasa berbeda. Napasnya berat, tetapi langkahnya mantap. Ia tahu satu hal. Ia harus meminta penjelasan pada Saka. Dan ia siap mendengarnya. Alia berdiri cukup lama di depan pintu ruang kerja Saka. Tangannya sempat terangkat untuk mengetuk, namun langsung turun kembali. Ada sesuatu dalam dadanya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perpaduan antara gugup, takut menyakiti perasaan seseorang, dan keinginan kuat untuk mendapatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Setelah menarik napas panjang, ia mengetuk pintu perlahan. Tok, tok. Masuk. Suara Saka terdengar dari dalam. Alia mendorong pintu itu dan melangkah masuk. Ruangan itu terasa hangat. Tetapi hatinya terperangkap dalam badai yang berputar semakin kuat sejak ia melihat dokumen di ruang arsip. Saka duduk di kursinya, membaca laporan. Saat ia menoleh dan melihat Alia, wajahnya langsung berubah lembut. Alia, ada apa? Kau terlihat berbeda, ucapnya. Alia tidak langsung menjawab. Ia menutup pintu perlahan, lalu berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat.
seperti sedang melangkah menuju percakapan yang akan mengubah segalanya. Saat ia berhenti di depan meja, ia meremas jari-jarinya sendiri untuk menenangkan diri. "Saya menemukan sesuatu," ucap Alia pelan. Ekspresi Saka berubah tipis. Tidak kaget, tetapi seperti seseorang yang tahu bahwa waktu yang ia takuti akhirnya datang juga. "Apa yang kau temukan, nak?" tanyanya lembut. Alia menatap mata tua itu, mata yang beberapa hari terakhir begitu hangat, penuh perhatian, namun menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Saya masuk ke ruang arsip tadi. Saya mencari dokumen lama yayasan. Lalu saya melihat binder tentang sejarah perusahaan." Saka membeku. Tidak sepenuhnya, namun cukup untuk membuat perubahan kecil yang hanya bisa terlihat oleh seseorang yang telah memperhatikannya. Alia melanjutkan, "Saya melihat foto Bapak saat muda. Foto keluarga, berikut biodata." Saka menutup map di hadapannya, meletakkannya perlahan di meja, lalu melipat tangannya. Matanya tidak lepas dari Alia. Namun kini ada sesuatu yang sangat dalam, sangat berat. Alia menggigit bibir. Suaranya bergetar ketika berkata, "Saya melihat nama Mawar Saka, dan saya melihat fotonya. Wajahnya sangat mirip dengan ibu saya." Saka memejamkan mata pelan, lalu membuka kembali, seolah mengambil kekuatan sebelum menjawab. Alia menatapnya, suaranya lirih namun penuh kepastian. "Pak Saka, Mawar itu ibu saya, bukan?" Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara mesin AC, tidak ada suara langkah di luar. Seakan waktu sendiri pun berhenti untuk menunggu jawaban Saka. Pria tua itu akhirnya menarik napas panjang, sangat panjang, lalu berkata, "Ya, Alia, Mawar adalah putriku. Dan itu berarti, kau adalah cucuku." Alia merasakan dadanya sesak, tetapi bukan karena sedih. Lebih karena kenyataan besar itu akhirnya diucapkan. Rasanya seperti menemukan potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini hilang. Saka melanjutkan, suaranya serak oleh emosi. "Aku sudah lama kehilangan jejak ibumu. Ia pergi saat masih muda, memilih hidup di luar bayang-bayang keluarga besar. Ia tidak ingin hidup di dunia bisnis yang keras. Ia ingin kebebasan, ingin menjadi dirinya sendiri. Awalnya aku marah, bukan karena ia memilih pergi, tetapi karena aku takut dunia terlalu keras untuknya." Ia menunduk, seperti sedang melihat masa lalu yang sangat jauh. "Aku mencari, tapi ibumu tidak ingin ditemukan. Ia meninggalkan pesan singkat bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu, tidak ada kabar." Alia merasa matanya panas. Kenapa ibu tidak pernah menceritakan ini? Saka menatapnya dalam. Tatapan yang penuh luka lama yang belum pernah sembuh. "Karena ibumu ingin kau tumbuh tanpa tekanan nama besar keluarga. Ia ingin kau dibesarkan dengan cinta yang sederhana. Dan mungkin, ia takut aku tidak pernah benar-benar mengikhlaskannya pergi." Alia mengusap air mata yang jatuh tanpa izin. "Tapi Bapak, kenapa tidak pernah mengatakan ini dari awal? Sejak pertama kita bertemu." Saka tersenyum pahit, wajahnya melembut. "Ketika aku melihatmu pertama kali di taman itu, ada sesuatu dalam wajahmu yang mengingatkanku pada Mawar. Tapi aku tidak ingin berasumsi. Dan ketika kau bercerita sedikit tentang kehidupanmu, hatiku tergerak. Bukan karena aku tahu kau cucuku, tetapi karena kau adalah seseorang yang terluka." Ia berhenti sejenak, menahan emosi. Namun setelah melihatmu lebih dekat, caramu tersenyum, caramu menahan tangis, caramu bicara dengan lembut meski dunia memperlakukanmu kejam, aku tahu. Aku tahu darah Mawar mengalir dalam dirimu." Alia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Keheningan lain kembali memenuhi ruangan. Keheningan berat, namun penuh kehangatan sekaligus kehilangan. "Alia," panggil Saka lagi, lebih lembut dari sebelumnya. "Maafkan aku karena tidak mengatakan kebenaran lebih awal. Aku hanya ingin memastikan. Aku tidak ingin melukaimu dengan kesalahan yang tergesa." Alia menggeleng, berusaha menenangkan napasnya. "Saya tidak marah. Saya hanya terkejut. Semua ini terlalu besar." Saka bangkit dari kursinya, berjalan perlahan menghampiri Alia. Tangan tuanya menyentuh bahu Alia dengan sentuhan yang begitu hati-hati, seakan takut menyentuh sesuatu yang rapuh. "Kau tidak perlu memahami semuanya hari ini.
Nak, tapi ingat satu hal. Suaranya bergetar lembut. Kau tidak sendirian lagi. Bukan sejak malam pertama kita bertemu, dan tidak akan pernah lagi setelah ini. Alia menatapnya. Kakeknya. Sosok yang tidak pernah ia duga akan muncul dalam hidupnya saat ia berada di titik paling gelap. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini dengan rasa syukur mendalam. Ia memeluk Saka pelan. Pelukan itu bukan pelukan yang eksplosif atau dramatis, tetapi pelukan dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah setelah puluhan tahun kehilangan. Saka memejamkan mata, membalas pelukan itu dengan hati-hati, seperti seorang kakek yang menemukan cucu yang hilang. Di dalam ruangan itu, dua generasi yang tercerai selama puluhan tahun akhirnya terhubung kembali, bukan karena garis keluarga, tetapi karena takdir yang bekerja dengan cara misterius. Dan Alia tahu, ia telah menemukan jawaban yang selama ini terasa kosong di hatinya. Pagi itu, setelah percakapan yang mengungkap segalanya, Alia merasa seperti tengah berdiri di batas antara masa lalu dan masa depan. Ia bangun lebih awal dari biasanya, meski semalam ia sulit tidur memikirkan pengakuan Saka. Ada perasaan hangat memenuhi dadanya. Sebuah perasaan menemukan asal-usul yang selama ini tak pernah terpikirkan ada. Namun, bersamaan dengan itu, muncul juga gelombang emosi lain yang tak kalah kuat. Pertanyaan besar tentang apa yang benar-benar terjadi dengan Arman. Alia duduk di ruang tamu rumah barunya, menatap berkas-berkas kepemilikan yang diberikan Saka beberapa hari lalu. Kertas-kertas itu terasa berat, bukan karena isinya, tetapi karena makna di baliknya. Rumah ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah simbol pengakuan seorang kakek, sesuatu yang bahkan tidak sempat ia rasakan saat ibunya masih hidup. Alia menatap jendela, merasakan cahaya matahari hangat menyentuh kulitnya. Namun pikirannya terus berputar pada satu hal. Jika Saka adalah kakeknya, lalu apa alasan sebenarnya di balik pemecatan Arman? Hari itu, ia kembali ke kantor pusat Arcasia untuk menyelesaikan beberapa dokumen yayasan yang harus ditandatangani oleh beberapa petinggi. Begitu ia tiba di lantai eksekutif, Saka sudah menunggunya. Tatapan pria tua itu kali ini berbeda, lebih damai, namun Alia bisa merasakan ada sesuatu yang belum ia katakan. Alia, sapa Saka dengan senyum lembut. Aku senang kau datang. Alia membalas senyum itu, meski senyumnya tidak selebar biasanya. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan hari ini, Pak. Saka mengangguk seolah sudah menduga. Mari masuk ke ruanganku. Begitu pintu tertutup, suasana mendadak terasa hening namun tidak menekan. Alia tahu momen ini penting. Ia menatap Saka dengan mata yang penuh tekad, bukan ketakutan. Saya ingin tahu, alasan sebenarnya Arman dipecat, kata Alia perlahan. Apakah semua itu terjadi karena saya? Saka menarik napas panjang, lalu menatap Alia dengan kesabaran mendalam. Alia, apapun yang terjadi pada suamimu, itu bukan salahmu. Kau harus tahu itu. Tapi saya ada di ruangan itu. Dan Bapak membela saya. Alia menggigit bibirnya. Saya hanya ingin memastikan bahwa keputusan itu bukan bentuk balas dendam. Saka tersenyum kecil. Senyum yang menunjukkan kedewasaan seseorang yang telah melalui banyak badai hidup. Nak, keputusan itu sudah direncanakan jauh sebelum kau masuk ke dalam cerita ini. Alia menatapnya bingung. Saka melanjutkan, Arman sudah berada di ambang pemecatan selama berbulan-bulan. Divisinya berulang kali ditegur karena ketidaksesuaian laporan keuangan. Tidak besar, tapi konsisten. Dan setiap kali diberi kesempatan memperbaiki diri, ia gagal. Alia terdiam. Informasi ini menghantamnya seperti angin yang tak ia duga datangnya. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya? Suaranya pelan. Karena itu bukan sesuatu yang perlu kau tanggung, jawab Saka. Satu-satunya alasan Arman masih bertahan lama adalah karena beberapa atasan yang masih ingin memberinya waktu. Tetapi yang mempercepat keputusan itu, bukan kau, tapi tindakannya sendiri. Alia memandang lantai. Tindakan apa? Saat itulah Saka berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Ia meletakkan tangan lembut di bahu Alia, seolah ingin memastikan kata-katanya tidak salah diterima. Malam ketika ia mengusirmu, sebenarnya ia baru saja menerima teguran terakhir dari kantor. Ia kesal, tertekan,
dan melepaskan semua kekesalannya pada orang yang paling dekat dan paling tidak berdaya dalam hidupnya. Alia menelan keras. Ada rasa perih yang menyentuh hatinya, bukan karena rindu atau cinta, tetapi karena menyadari betapa berat tekanan hidup yang selama ini tersembunyi di bawah sikap Arman. Tapi kau tidak perlu menanggung akibat dari pelarian seseorang, lanjut Saka. Dan keputusan memecatnya adalah keputusan profesional, bukan keputusan emosional. Alia menarik napas dalam, merasakan sesuatu perlahan-lahan lepas dari dadanya. Seperti beban yang selama ini tidak ia sadari, kini diangkat satu persatu. Namun Saka belum selesai. Ia kembali duduk, kemudian berkata pelan, "Ada satu hal lagi yang perlu kau tahu, Alia." Alia mengangkat wajah, menunggu. "Kau bukan dipilih karena nasib burukmu. Kau dipilih karena karakter. Bahkan sebelum aku tahu kau cucuku, aku melihat keberanian dalam dirimu, keberanian yang pernah dimiliki ibumu." Kata-kata itu membuat air mata Alia mengalir. Ia menutup mulutnya, menahan suara tangis yang ingin pecah. "Alia, suamimu bisa saja merampas harta kecilmu, tapi kau harus tahu sesuatu." Saka menatapnya dengan penuh kebanggaan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Apa yang dunia ambil darimu, Allah mengembalikannya dengan cara yang lebih besar dan lebih indah daripada apapun yang bisa kau bayangkan." Alia menunduk, meneteskan air mata yang tidak lagi terasa pahit. Tangis itu bukan tangis kehilangan, melainkan tangis seseorang yang akhirnya memahami alur hidupnya. Ia mengusap air matanya, menatap Saka, kakeknya, dengan rasa hormat dan cinta yang baru tumbuh. "Terima kasih, Pak, untuk semuanya." Saka mengangguk pelan. "Teruslah melangkah, nak. Hidupmu baru dimulai." Alia berdiri dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Ia melangkah keluar dari ruangan itu, menutup pintunya perlahan. Di balik pintu, ada dunia baru yang menunggunya. Di dalam dirinya, ada kekuatan baru yang akhirnya ia temukan.